Selanjutnya adalah materi tentang penyebab kerusakan bahan pustaka. Ada 3 faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama adalah karakteristik bahan pustaka. Yang kedua lingkungan, dan yang ketiga adalah manusia. Yang pertama adalah faktor karakteristik bahan. Secara umum, bahan pustaka mempunyai sifat kimia dan sifat psike yang tidak stabil. Artinya, cepat atau lambat kerusakan bahan pustaka sangat tergantung dari bahannya. Ada kertas yang tahan sampai berapa 100 tahun, dan juga ada kertas yang cepat rapuh dalam kurun waktu 10 tahun. Membahas soal kimia, memasukkan adalah pengetahuan tentang susunan, sifat, dan reaksi dari setiap unsur atau zat. Selanjutnya adalah fisika tentang zat energi seperti panas, cahaya, dan bunyi. Selanjutnya adalah faktor karakteristik bahan pustaka. Ada negatif foto yang terbuat dari lembaran kaca yang lapisan emulsinya cukup stabil tapi mudah pecah. Dan ada negatif foto yang terbuat dari polimer yang lapisannya emulsinya mudah buram tetapi suka pecah. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi bahan pustaka yaitu temperatur dan kelembapan udara, cahaya, pencemaran udara, faktor biota, rak, lemari, dan buku bencana alam. Faktor temperatur dan kelembapan udara, kelembapan yang tinggi menyebabkan tinta akan larut dalam air dan menyebar sehingga kertas pada buku akan saling menempel dan sulit dilepas pada saat mengeringkannya. Kelembapan yang rendah menyebabkan kertas menjadi kering dan getas serta sempul yang terbuat dari kulit menjadi keriput. Yang kedua adalah faktor cahaya, mempunyai sifat yang menggelantang menyebabkan kertas menjadi pucat dan tinta kemudar. Kerusakan karena cahaya sangat tergantung dari panjang gelombang atau adanya sinar ultraviolet dan pada waktu pencahayaan. Yang ketiga adalah faktor pencemar udara. Pencemar udara seperti gas sulfur, dioksida, hidrogen sulfida, dan nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi, pabrik, dan kendaraan bermotor dapat merusakkan bahan pustaka. Debu, kotoran, dan partikel padat yang berasal dari udara dapat merusak bahan pustaka. Ini akan menimbulkan noda permanen yang sulit dihilangkan dan menimbulkan suasana asam yang dapat merusak kertas. Yang keempat adalah faktor biota, yaitu makhluk hidup seperti jamur, serangga, dan binatang pengerat. Jenis serangga yang biasa menyerang buku yaitu kecoa, silverfish, bookfish, bookworm, dan rayap. Yang kelima adalah faktor rak dan lemari buku. Rak dan lemari buku yang tidak memenuhi standar dapat merusak bahan pustaka seperti ukuran yang tidak sebanding dengan ukuran buku, material atau bahan untuk rak atau lemari seperti besi mudah berkarat, kayu dilapisi pelitur dapat merusak bahan pustaka. Yang keenam adalah faktor bencana alam, seperti kebanjiran, gempa bumi, kebakaran, dan kerusakan dapat memusnahkan bahan pustaka dalam waktu singkat. Yang ketiga adalah faktor penyebab manusia. Penyebab terbesar pengaruhnya bagi kerusakan bahan pustaka adalah manusia. Peran manusia terhadap kerusakan bahan pustaka dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Kita bahas satu-satu kerusakan yang langsung. Antara lain, yang pertama adalah pemilihan dan penggunaan kertas, meliputi pemilihan mutu kertas, kondisi penyimpanan, penjilidan, dan seringnya pemakaian atau dipinjamkan. Selanjutnya adalah kerusakan yang tidak langsung. Sambungannya adalah kedua adalah pemilihan dan penggunaan tinta. Pemilihan tinta untuk menulis bahan pustaka, tinta yang mengandung zat besi mengandung asam dapat berubah warna menjadi coklat, kekuningan pada daerah tulisan kertas berlubang seperti terbakar. Yang ketiga adalah senyawa kimia. Senyawa kimia banyak terbentuk di dalam industri kertas seperti dalam proses penghancuran batang kayu menjadi bubur kertas atau pulp. Pada proses sizzing yaitu agar tinta tidak mengembang serta proses pemutihan kertas. Senyawa asam dapat mempercepat pelapukan kertas. Kerusakan langsung ini terjadi dalam beberapa kasus seperti ketika membuka buku. Membuka buku baru yang halamannya masih melekat satu sama lain itu akan menyebabkan dibukanya tangan sehingga menjadi rusak. Yang kedua adalah ketika menyusun atau shelving. Ini terjadi karena yang pertama, menyusun buku terlalu padat. Yang kedua, menyandarkan buku tidak tegak lurus. Yang ketiga, meletakkan buku tengkurap atau bertumbuh pada muka buku lainnya. Cara membawa atau membungkus yang tidak benar. Yang keempat adalah mengikuti peran. Ketika perpindahan cara membawa atau membungkus yang tidak benar akan memberikan dampak
teknis pameran yang tidak memperhatikan dan keamanan kebersihan lingkungan. Sekian, terima kasih. Itulah video mengenai ujian tengah semester saya untuk mata kuliah preservasi dan konservasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.